Indonesia resmi menjadi anggota BRICS dan OECD. Tokoh Malaysia sebut masa depan Asia Tenggara ada di tangan Indonesia. Brazil mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi bergabung ke dalam organisasi ekonomi terbesar di dunia, BRICS, pada Senin 6 Januari 2025. Sebagai tuan rumah dan presiden BRICS, Brazil mengatakan bahwa seluruh anggota BRICS telah menyetujui secara konsensus mengenai keanggotaan Indonesia. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam diplomasi internasional. Lalu, apa itu BRICS? BRICS sendiri merupakan organisasi antara pemerintah sebagai forum kerjasama di antara negara-negara berkembang. BRICS berisikan sejumlah kelompok negara berkembang besar yang bertujuan memperkuat posisi negara-negara berkembang tersebut di kancah internasional dan rutin membahas isu-isu strategis secara global. Melansir infobrics.org, pembentukannya sendiri dipelopori oleh negara Rusia, salah satu negara anggota dari BRICS. BRICS merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan sebagai negara anggota sekaligus penggagasnya. Sebelumnya, BRICS awalnya bernama BRIC, yang pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill dalam penelitian bertajuk Building Better Global Economy BRICS yang dirilis pada tahun 2001. Dalam penelitian itu, Jim O'Neill menggambarkan 4 negara berkembang besar, yakni Brazil, Rusia, India, dan juga Cina, jika pertumbuhannya dipertahankan dapat mendominasi ekonomi global. Para pemimpin negara Brazil, Rusia, India, dan Cina pertama kali bertemu secara informal di sela-sela KTT G8 Outreach di Saint Petersburg, Rusia pada Juli 2006. Beberapa bulan setelahnya, tepat pada September 2006, pertemuan tingkat menteri BRICS pertama kali diadakan atas usulan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Barulah pada 16 Juni 2009, konferensi tingkat tinggi atau KTT BRIC pertama kali diadakan di Yekaterinburg, Rusia. Kemudian pada tahun 2010, Afrika Selatan diterima sebagai anggota penuh pada pertemuan Menteri Luar Negeri BRIC di New York. Karena itulah kelompok BRIC berganti nama menjadi BRICS, yang berarti Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Afrika Selatan menghadiri KTT BRICS ketiga di Sanya, Cina pada 14 April 2011. Lalu Indonesia resmi bergabung dengan BRICS di tahun 2025 ini. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi yang tak terelakkan di abad ke-21 ini. Keanggotaan ini merupakan hasil dari keterlibatan aktif Indonesia dengan BRICS selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat menghadiri KTT BRICS di Johannesburg pada tahun 2023 di bawah keketuaan Afrika Selatan dan KTT Kazan pada tahun 2024 di bawah keketuaan Rusia. Partisipasi Indonesia di BRICS merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global. Indonesia telah dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral. BRICS menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerjasama Selatan-Selatan, memastikan suara dan aspirasi negara-negara Global South terdengar dan terwakilkan dalam proses pengambilan keputusan tingkat global. Selain itu, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mendapatkan kepercayaan sebagai anggota tetap BRICS. Hal ini pun mendapatkan beragam komentar dari para politisi dan pengamat dari negara-negara tetangga, salah satunya dari negara jiran Malaysia. Mereka menyebutkan bahwa masa depan Asia Tenggara
ada di tangan Indonesia, bukan lagi di tangan negara seperti Singapura. Cuba korang dengar apa yang Menteri Pelaburan Indonesia Bahlil ini cakap. Saya pikir yang mulia, masa depan Asia Tenggara itu di Indonesia, bukan di Singapura lagi. Singapura sekarang lagi pusing. Inilah baru karakter seorang menteri, seorang pemimpin. Dia bercakap sesuatu yang mengangkat martabat negara dia. Pertama, dia kata masa depan Asia Tenggara itu di Indonesia. Sekaligus dia memberi keyakinan kepada Arab Saudi untuk melabur di Indonesia. Kedua, katanya masa depan bukan lagi di Singapura lagi. Singapura sekarang lagi pusing, atau dalam bahasa kita tidak seimbang. Dengar macam satu penghinaan, tetapi ini menunjukkan betapa yakinnya dan beraninya Indonesia mengkritik negara lain demi kepentingan negara mereka. Sikap Menteri Indonesia menunjukkan bahawa Indonesia itu merupakan sebuah negara yang kuat dan Arab Saudi tak perlu risau untuk melabur di Indonesia. Ada tak dia cakap Arab Saudi itu abang besar dan Indonesia adik kecil? Tak kan? Dia lagi angkat negara dia setinggi langit. Indonesia tak perlu menjilat atau merendahkan negara sendiri hanya semata-mata inginkan pelaburan dari negara luar. Nah sekarang, bandingkan dengan pemimpin Melayu kita yang acah-acah bijak berdiplomasi, menggunakan konsep merendah diri dengan serendah-rendahnya. Syabas Indonesia kerana mempunyai pemimpin yang hebat lagi berkualiti. Takziah buat Malaysia. Revisi di sini bahwa anggota BRICS sampai saat ini hanya 10. Arab Saudi belum bergabung menjadi anggota BRICS. Kurang terima juga ya. Sini saya jelaskan ya. Saya terangkan untuk memudahkan kalian untuk memahaminya. Ini adalah contoh gambaran BRICS saat ini, terupdate terbaru yang saya dapatkan langsung dari BRICS. Kalian bisa perhatikan circle-circle BRICS yang di tengah itu adalah anggota inti, anggota pendiri, dan yang selanjutnya itu adalah new members termasuk Indonesia, Arab Saudi dan lain-lain itu sebagainya. Itu adalah anggota baru yang sudah resmi masuk ke dalam circle inti. Nah, circle yang paling luar dan paling nggak penting itu partner countries. Partner countries ini biasanya adalah partner di bidang ekonomi atau politik nantinya, tidak mempunyai atau tidak ngaruh terhadap kebijakan organisasi BRICS ini nantinya. Yang berpengaruh terhadap kebijakan organisasi BRICS adalah anggota yang 11 itu. Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia bisa masuk jadi anggota resmi BRICS? Hal itu dikarenakan oleh Brazil selaku orang dalam dan selaku presiden BRICS itu sendiri. Dan inilah enaknya kalau kita negara yang pandai berkawan, negara nggak sombong, yang nggak dipengaruhi oleh negara manapun, bebas politik, berprinsip bebas aktif dan non-blok. Dan inilah juga untungnya selaku jadi negara yang diminta untuk bergabung, bukan yang meminta-minta untuk bergabung. Dan sampai sini paham? Kalau aki tinggi pasti paham.